Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini kita akan membahas mengenai ciri-ciri dan pelaku utama perekonomian Indonesia. Jadi kita akan lihat apa saja. Mari kita lihat. Yang pertama, ciri-ciri perekonomian Indonesia. Yang pertama, ada perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. 2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. 3. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Selanjutnya, warga negara bebas memilih pekerjaan yang dikehendaki serta mendapatkan hak atas pekerjaan dan penghidupan orang banyak. Hak milik perorangan diakui dan penggunaannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat. Jadi intinya, ciri-ciri perekonomian Indonesia itu mengedepankan untuk kemakmuran rakyat, kekeluargaan, untuk kepentingan orang bersama, dan hak seseorang itu diakui oleh negara. Nah, kita itu menganut pada ciri-ciri atau sistem perekonomian demokrasi Pancasila ya. Jadi kita menggunakan sistem demokrasi Pancasila dalam hal perekonomian. Kita lanjut. Nah, kita lihat siapa saja sih pelaku utama dalam perekonomian Indonesia. Lanjut. Nah, pelaku utamanya dibagi menjadi dua. Yang pertama ada sektor usaha formal dan informal. Nah, kita bahas dulu yang formal ya. Di sini ada 3 ya. Yang pertama ada BUMN, Badan Usaha Milik Negara. Kedua ada BUMS, Badan Usaha Milik Swasta. Ketiga ada koperasi. Nah, untuk BUMN ini dia dibagi menjadi 3 bentuk. Yang pertama ada perusahaan jawatan. Perusahaan jawatan itu apa? Perusahaan yang modalnya berasal dari APBN dan dilaksanakan oleh departemen tersebut. Kedua ada perusahaan umum yang tujuannya adalah untuk kepentingan masyarakat. Ketiga ada perusahaan persero antara kerjasama, ini biasanya perusahaan ini kerjasama antara negara dengan swasta ya. Yang kedua ada BUMS, Badan Usaha Milik Swasta. Modal seluruhnya dimiliki oleh swasta, jadi seluruhnya modalnya dimiliki oleh swasta. Yang ketiga ada koperasi, usaha yang beranggotakan orang, seorang atau badan hukum, banyak sekali ya, koperasi pasar, koperasi perbankan tuh ya, ada bank keliling macam-macam ya. Jadi intinya koperasi itu untuk membantu masyarakat. Selanjutnya ada sektor usaha informal. Nah, untuk sektor usaha informal ini adalah kegiatan yang bersifat tentatif atau sementara waktu dan tidak mempunyai izin resmi, apalagi berbadan hukum. Contohnya apa? Ada pedagang kaki lima atau yang kita kenal PKL. Yang B ada pedagang asongan. Kenapa mereka tidak punya izin resmi dan badan hukum? Karena memang mereka sifatnya sementara waktu ya. Jadi ketika ada razia oleh Satpol PP, mereka pasti berhamburan. Kenapa? Karena mereka tidak punya izin. Kecuali ada PKL yang sudah punya izin ditempatkan di suatu tempat, di pasar atau suatu tempat untuk berniaga, berdagang, itu baru boleh. Oke, terima kasih untuk materi hari ini. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.